Shalom buat kita semua. Saya Lady Samosir. Saya semester 3 Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran keluarga dalam meningkatkan afeksi dan moral anak. Mata kuliah yaitu Pendidikan Anak dalam Keluarga yang diampu oleh Bapak Uranus Jamili MPDK. Baiklah, saya akan menjelaskan topik pembahasan saya pada saat hari ini, yaitu peran keluarga dalam meningkatkan afeksi dan moral anak. Yang terlebih dahulu dalam mengetahui peran keluarga itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, pertama-tama anak mendapatkan pengaruh. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tertinggi yang bersifat informal atau kodrat. Jadi, keluarga itu tempat yang paling nyaman bagi anak-anak dan merupakan suatu tempat yang pertama kali didapatkan oleh anak-anak untuk menempuh pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan apa sajakah yang menjadi peran orang tua untuk meningkatkan atau membentuk moral anak, yaitu menurut pembahasan saya. Jadi peran orang tua itu meningkatkan moral anak itu yang pertama adalah memperkenalkan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun yang menjadi poin-poin peran orang tua dalam meningkatkan moral anak di masyarakat, yang pertama itu adalah mengajarkan anak pendidikan tentang agama yang berkaitan dengan bagaimana bergaul dengan sesama. Maksudnya di sini orang tua mengajarkan anaknya bergaul dengan teman yang sama atau teman yang mana yang teman yang baik atau mana teman yang tidak baik. Jadi orang tua harus mengenalkan pergaulan itu manakah yang harus diikuti oleh anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengarahkan dan memotivasi anak dalam hal mengikuti tata aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misalnya seperti orang tua harus mengenalkan tindakan-tindakan atau perilaku yang terpuji. Misalnya seorang anak itu harus menghormati orang yang lebih tua dari dia. Begitu juga dengan anak tersebut harus menghormati teman sesama dan harus berbagi begitu. Nah, yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik atau teladan kepada anak-anak, terutama dalam hal norma atau hal moral. Ini yang sangat penting. Jadi orang tua itu mulai dari sejak kecil harus mengajarkan anak itu beretika yang baik, supaya anak tersebut bisa menerapkan bagaimana etika itu harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jika tindakan atau perilaku seorang anak itu tidak baik, berarti didikan orang tua itu mungkin dari sejak kecil sangat kurang. Nah, yang kedua dalam membentuk moral anak yaitu melibatkan anak dalam suatu pembahasan tentang dilema moral. Dilema moral maksudnya yaitu suatu situasi yang sedemikian rupa yang menuntut anak untuk dari itu. Maksudnya adalah anak itu harus dituntut atau diarahkan untuk mengikuti moral-moral yang berlaku. Jadi keluarga itu merupakan tempat ternyaman bagi anak. Jadi berawal dari keluarga, segala sesuatu itu akan berkembang. Jadi jika keluarganya yang misalnya keluarganya tidak open terhadap anaknya atau biasa-biasa saja, jadi mungkin anaknya akan kurang memiliki moral atau etika seperti itu. Jadi yang kedua itu adapun peran keluarga dalam meningkatkan afeksi dan moral anak. Kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan di mana seseorang ingin memperoleh respon dari seseorang atau perlakuan hangat yang harus didapatkan dari orang lain untuk anak tersebut atau untuk diri sendiri. Contohnya perlakuan dari orang tua, guru, dan teman-teman. Misalnya kalau dalam orang tua, anak itu membutuhkan kasih sayang. Nah, kalau dalam guru, jadi anak itu harus membutuhkan bimbingan atau motivasi atau suatu ajaran yang bisa dia terima dalam dirinya sendiri.
Nah, adapun komponen-komponen atau kebutuhan afeksi yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah yang pertama itu adalah perhatian. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa perhatian itu sangat dibutuhkan oleh anak. Cinta kasih berkaitan dengan perhatian. Ya, cinta kasih itu sangat berkaitan dengan perhatian. Adanya perhatian orang tua terhadap anaknya, baik bersifat fisik maupun pendidikan yang membuat anak mengetahui dan memahami bahwa ia dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu memang harus sepenuhnya memberikan cinta kasih, perhatian. Jadi dengan cara itu mungkin anak akan bisa atau mungkin kebutuhan afeksi anak akan terpenuhi. Nah, yang kedua yaitu rasa hormat. Ini tadi sudah saya jelaskan juga di bagian peran moral bahwa rasa hormat. Jadi orang tua itu perlu mengajarkan atau mengarahkan anak-anak itu memiliki rasa hormat. Nah, jika anak-anak ada saja ada anak-anak gini, jika dia tahu bahwa orang yang lebih tua dari dia itu tahu, tapi dia memiliki rasa hormat. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam mengenal bahwa gimana rasa hormat itu. Jadi orang tua harus mengenalkan bahwa kita harus hormat ke yang lebih tua maupun terlebih juga kepada teman-temannya. Nah, yang ketiga yaitu pemahaman. Maksudnya di sini yaitu kalau rasa cinta kasih dan sayang itu juga butuh pemahaman. Artinya pemahaman terhadap orang lain itu sangat berbeda, karena makhluk hidup itu sangat unik dan tidak sama dengan yang lain. Orang tua yang mencintai anaknya tidak akan menuntut anaknya menjadi anaknya menjadi orang lain atau menerima anaknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi itu adalah peran-peran yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan afeksi. Jadi kesimpulan dari pemaparan saya ini adalah bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam perkembangan moral anak dan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan afeksi anak. Pertama, pandangan moral yaitu pendapat atau pertimbangan anak tentang persoalan moral. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk orang tua yang harus mengajarkan anak-anak tentang moral itu memperkenalkan moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, persoalan moral adalah perasaan yang terjadi dalam diri anak setelah ia mengambil keputusan untuk tingkah laku bermoral atau tidak. Jadi moral itu meliputi apa sih? Ya, moral itu meliputi seperti sikap penuh kasih, membangkitkan perasaan bersalah, penerapan pola asuh disiplin, atau memperkuat kata hati. Nah, sedangkan ketiga itu yaitu tingkah laku moral, yaitu memperkuat tingkah laku moral baik dari memberikan model atau menerapkan disiplin tersebut. Jadi memang kita tahu bahwa peran orang tua itu sangat penting. Jadi kita sebagai calon guru juga harus memiliki peranan juga untuk membangkitkan moral anak dan juga membangkitkan kebutuhan afeksi anak melalui didikan. Ya, melalui didikan cinta kasih yang harus kita ajarkan kepada anak-anak nantinya. Jadi demikianlah pemaparan dari saya. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih saya ucapkan. Shalom.